pasu hodi ngoluni huria. Gala pasu hodi ngoluni bangsota. Asa pasu hodi ngoluni huria. Gala pasu hodi ngoluni bangsota. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Bapa, sebagai renungan harian kami yang akan mengajari kami, yang akan menguatkan kami. Terima kasih Bapak, urapi kami semua yang menaburkan dan juga yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita di pagi hari ini terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di sini dikatakan bagaimana Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Kolose, bahwa jemaat di Kolose adalah umat pilihan Tuhan. Dan mereka adalah umat pilihan Tuhan, pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Orang-orang yang menjadi umat pilihan Tuhan itu wajib hidup sebagaimana Allah yang telah memilih dia. Kita juga sebagai orang percaya saat ini, kita juga adalah umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar memiliki perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan jemaat di Kolose itu menjadi kehidupan yang baru. Jadi jemaat di Kolose ini diingatkan terus oleh Paulus supaya benar-benar melakukan segala apa yang diperintahkan dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Umat pilihan Tuhan yang bagaimana orang dipilih oleh Allah itu juga mempunyai otoritas untuk kita melakukan anugerah, melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Karena Tuhan Yesus yang memilih kita itu adalah teladan kehidupan kita. Di sini juga dikatakan di dalam ayat 12 ini, kenakanlah belas kasihan. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita sebagai umat pilihan Allah itu harus melakukan atau mempergunakan belas kasihan di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kita harus melakukan belas kasihan? Karena Allah telah terlebih dahulu melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita harus mengampuni, kita harus berbelas kasih, kita harus peduli. Di sini juga dikatakan supaya kita juga melakukan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai orang percaya,
kita merasakan bagaimana begitu gampang kita mengucapkan keempat yang diajarkan dan diingatkan oleh Paulus untuk dilakukan oleh umat yang menjadi pilihan Allah. Tetapi melakukannya sebagai orang percaya begitu tidak gampang untuk kita mempraktekkan semua ini. Baik itu belas kasihan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Tetapi sebagai umat pilihan Allah, kita harus berjuang melakukan firman ini. Kenapa kita harus selalu sabar? Karena memang kita akan diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar. Kita akan bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu di gereja, baik itu di dalam keluarga. Dan dengan kita bersekutu atau berkomunitas dengan banyak orang, di situ akan ada perbedaan-perbedaan, sehingga melalui perbedaan inilah bisa timbul satu konflik, permasalahan. Disitulah makanya firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita mempergunakan kesabaran ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita harus saling mengampuni. Di dalam perbedaan itu mungkin ada kekeliruan, ada ketidakcocokan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sabarlah. Sabarlah engkau satu atau seorang terhadap yang lain. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, karena Allah juga mengampuni orang yang bersalah, umat Tuhan yang bersalah, sebagaimana kita juga mau mengampuni orang yang mungkin melakukan kesalahan terhadap kita. Tetapi di atas semuanya itu firman Tuhan mengajarkan, lakukanlah kasih. Karena di atas semuanya itu ternyata yang tertinggi adalah kasih. Paulus juga mengingatkan pada jemaat, dan firman Tuhan juga mengingatkan pada pagi hari ini supaya kita melakukan kasih itu sebagai pengikat di dalam kehidupan kita. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, jadi kita juga harus mengasihi sesama kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan yang sudah memilih kita. Itulah yang harus kita lakukan. Segala sesuatu itu kita harus lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya melalui Roh Kudus Tuhan kita dimampukan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kita harus melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih adalah sebagai pengikat yang dapat mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus akan memerintah di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan menjadi satu di dalam Kristus. Kita akan satu hati di dalam Kristus. Melalui kasih itulah kita dipersatukan. Biarlah sebagai umat pilihan Allah, kita tetap berjuang untuk melakukan apa yang sudah diajarkan hari ini, yaitu belas kasihan, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Biarlah kita tetap berjuang untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena sebagai umat pilihan Allah, kita ini adalah orang yang berdosa. Sehingga di awal dikatakan, kita ini umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Jadi kita diampuni dari dosa-dosa kita, dan kita juga diberikan keselamatan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Bapa, yang kembali mendidik kami, supaya kami sebagai umat pilihan Tuhan boleh terus berjuang untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, meneladani segala apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami harus mengasihi,
karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kami dengan memilih kami, menguduskan kami, dan Tuhan sudah mengampuni kami sehingga kami boleh menjadi layak dan menjadi umat pilihan-Mu. Biar oleh pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa, kami mampu melakukan firman-Mu ini. Biarlah segala permasalahan, keadaan yang terjadi dalam hidup kami tidak menghalangi kami untuk terus berjuang melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah pengajaran melalui firman pagi hari ini boleh terus memerintah di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu mempraktekkannya dalam kehidupan kami walaupun begitu berat. Tetapi kami percaya oleh kuasa-Mu Bapa kami akan mampu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan apapun yang kami kerjakan hari ini. Biarlah Tuhan yang buat berhasil seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan turut campur tangan, supaya semuanya membawa keberhasilan dan kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita semuanya, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.